sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan luar biasa saudara, kita ada dalam renungan firman Tuhan. Selamat datang kembali, selamat berjumpa dalam program Podcast GPD Gereja Karang Mulia segmen Rahasia. Renungan Harian Eklesia. Puji Tuhan saudara, mari kita perhatikan bersama-sama dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Saudara dikasih Tuhan, bahwa firman Tuhan mencatat manusia ditetapkan mati satu kali. Berarti hidup dua kali. Jadi bukan hidup satu kali, tetapi mati satu kali, hidup dua kali. Tapi pertanyaannya saudara, masuk kepada kehidupan yang kekal yang Allah janjikan, ditulis dan sesudah itu dihakimi. Saudaraku, bentuk penghakiman itu Tuhan yang tahu. Tetapi saya mau katakan saudara, semuanya kita akan diperhadapkan kepada sebuah pertanggungjawaban atas apa yang sedang kita kerjakan, sudah kita kerjakan. Selama Tuhan percayakan kita anugerah, hidup, potensi, bahkan segala sesuatunya saudara. Apalagi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apalagi bagi orang-orang yang berbantah-bantah dalam beribadah dan melayani Tuhan. Saudaraku, dikatakan kembali, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Ini yang mengerikan saudara. Adakah kita bisa membuktikan hidup kita benar di hadapan Tuhan? Adakah kita bisa membuktikan bahwa argumentasi kita untuk kita berbantah-bantah dalam ibadah dan melayani Tuhan, kita bisa menang? Saudaraku, Tuhan menyiapkan, mempersiapkan keselamatan dan memberikan keselamatan bagi kita. Dan keselamatan itu gratis, tetapi bukan berarti keselamatan itu adalah sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Keselamatan itu sudah dikerjakan Allah sendiri. Kita anggap apakah Yesus sudah mati bagi kita. Kita berpikir, hari ini saya tidak ibadah, besok mungkin saya bisa ibadah. Besok saya tidak ibadah, mungkin lusa saya bisa beribadah. Saudaraku, kita berpikir bahwa kita yang kontrol hidup kita. Kita yang mempunyai, kita yang berotoritas atas hidup kita. Tidak, saudara. Kita tidak punya otoritas apa-apa dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya Dia yang mempunyai otoritas itu. Allah mau kita beribadah, Allah mau kita melayani. Bahkan karena apa? Karena ada satu kali kita akan berhadapan muka dengan muka dalam sebuah penghakiman itu. Adakah kita akan menang dalam penghakiman itu? Adakah kebenaran kita bisa pertahankan? Tapi saudaraku, bagi engkau dan saya, yang kita mau setia dengan tulus beribadah dan melayani Tuhan, ada keselamatan yang Allah kerjakan. Ada berkat yang Allah kerjakan. Ada mahkota kehidupan yang Allah sediakan bagi engkau dan saya. Kita berhadapan dengan Dia. Dia bukan lagi sebagai hakim, tapi Dia malah menjadi pembela bagi engkau dan saya. Dia akan membela kita. Karena apa? Karena Dia melihat kesetiaan dan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi orang yang tidak setia, bagi orang yang berbantah-bantah, Dia adalah hakim. Tapi bagi kita orang percaya, Dia adalah pembela. Di mana engkau berdiri saat ini? Apakah engkau mau di ujung dari semuanya Dia menghakimi engkau? Dan kita tidak akan pernah menang kalau kebenaran itu menghakimi kita. Tapi apakah tidak engkau rindu kalau di ujungnya Dia adalah pembela bagi engkau dan saya? Mari kita mulai dari sekarang. Karena hidup kita Tuhan yang mempunyai. Mari kita beribadah dan terus melayani Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami rindu berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Tapi menjadi pembela bagi kami. Menjadi Mesias, menjadi Allah bagi kami. Yang menyambut kami. Karena ada mahkota kehidupan yang disediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu. Kuatkan kami itu terus beribadah. Bahkan itu terus melayani Engkau. Tanpa argumentasi. Bahkan tanpa bantah. Dengan tulus. Hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu. Bawa mereka kepada pengertian. Bahwa di ujungnya ada penghakiman. Bahwa di ujungnya ada pengadilan yang harus kami hadapi. Tapi kami rindu. Kami adalah orang-orang yang akan menghadapi itu dengan sukacita, menyambut mahkota kehidupan yang Allah sediakan. Terima kasih Bapa, berkat atas kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.